Tiba di puncak. Jam 3 sore mereka pun akhirnya tiba di puncak yang dituju. Sebuah tanah lapang penuh rerumputan hijau yang tidak begitu luas. Lebatnya hutan ada di sekeliling tempat itu. Ini adalah tempat aman dan terbaik untuk mendirikan tenda. Sedangkan puncak tertinggi masih harus ditempuhi beberapa waktu lagi. Tak jauh dari tempat itu pun nampak jelas. Ini tempat kita mendirikan tenda, guys. Cantika menunjuk hamparan rerumputan yang lebih tipis. Ini lebih bagus daripada yang tebal. Bila ada hewan melata akan cepat terlihat. Cocok. Nuri sepakat dengan pilihan Cantika. Tas karier serta segala beban yang memberatkan pundak selama perjalanan diletakkan begitu saja di atas rerumputan. Lega jelas tergambar dari wajah-wajah lelah para pendaki ilegal itu. Ah, indahnya. Mereka merentangkan tangan menghadap kebentangan luas di tepi tebing. Hamparan hijau seluas jangkauan pandangan. Pemandangan yang tidak akan ditemui di kota. Semilir angin membuai dalam kedamaian, menghilangkan segala resah dan gelisah. Aku belum pernah lihat pemandangan seindah ini dari semua gunung yang pernah aku daki sebelumnya. Cantika menghirup udara sekitar dengan begitu hikmat. Tempat ini sungguh telah memikat hatinya sejak baru saja tiba. Iya, pemandangannya eksotis banget. Lihat di sana ada danau yang biru. Di sebelah sana ada gunung kembar. Di bawahnya ada kota yang pasti akan indah saat malam. Nuri menunjuk beberapa tempat yang sangat menarik baginya. Indah dan tiada tara dari tempat lain yang pernah dikunjunginya. Lihatlah sungai itu. Itu pasti sungai yang mengalir di belakang rumah Aki Hasan. Ferdi menunjuk sebuah sungai berkelok bagai ular yang mengarah tidak jauh dari sebuah desa. Yang diyakininya adalah desa Gimani. Benar-benar indah. Nando hanya mampu sedikit berucap saking takjubnya. Ini pengalaman luar biasa baginya. Mungkin lain waktu dia akan melakukan hal sama, mendaki gunung. Cantika, Nando, dan Ferdi naik ke atas sebuah batu, lalu duduk di sana menikmati keindahan alam yang tersaji dari ketinggian. Lelahnya, Nuri berbaring di rerumputan yang lembut dan empuk bagai kasur. Menatap birunya langit yang dihiasi gumpalan tipis awan putih. Terkadang awan-awan itu berubah bentuk menyerupai hewan atau rupa wajah manusia. Nuri sangat menyukai awan-awan yang seperti itu. Apalagi jika imajinasinya menampilkan kucing hewan kesukaannya. Iya, lelah. Empuk banget ya. Zaki ikut berbaring di sisi kiri Nuri. Matanya terpejam merasakan pijatan alami dari rerumputan. Tubuhnya yang lelah seketika kembali bugar. Nuri mengalihkan pandangan pada Zaki yang masih memejamkan mata. Nampak kedamaian pada lelaki yang telah berteman dengannya lebih dari 10 tahun itu. Tanpa sadar bibirnya tersenyum. Lelaki itu dulu adalah bocah ingusan yang cengeng. Seiring berjalannya waktu, dia telah berubah menjadi pria tampan yang pemberani. Zaki, panggilnya lembut. Usai menyebut nama itu pandangannya kembali menatap langit. Sementara Zaki menatap lembut sahabat yang masih berbaring di sampingnya. Seandainya kisah kita berakhir di sini, bagaimana menurutmu? Suara Nuri terdengar sedikit serak dan berat. Apa yang kamu katakan? Nuri. Kita akan bersahabat selamanya. Kita udah janji buat selalu bareng-bareng, kan? Aku merasa ini akan menjadi cerita terakhir untuk kita. Andai di antara kita ada yang terluka di sini, berusahalah agar bisa membawanya untuk bisa keluar. Tentu saja kita nggak boleh saling meninggalkan satu sama lain. Kita lalui bareng-bareng suka dukanya. Zaki menggenggam erat tangan Nuri, menyalurkan sedikit kekuatan agar gadis itu tidak berpikir yang tidak-tidak. Terima kasih udah setia jadi sahabatku selama ini. Kamu yang terbaik. Nuri tersenyum kecil dengan mata setengah terpejam. Senyum kecil penuh harapan seperti itulah yang sangat disukai Zaki dari wajah manis Nuri. Aku teringat ucapan Aki Hasan dan kakek yang kita jumpai tadi. Aneh tapi bikin aku kepikiran. Apalagi sekarang aku dalam keadaan yang kotor. Apa akan ada sesuatu yang buruk padaku? Nuri menatap Zaki intens. Zaki merasa ada yang berbeda dari tatapan sahabatnya itu, terkesan sendu dan kosong. Ingin mencari tahu tetapi tidak mengerti bagaimana caranya. Hanya saja Nuri nampak sangat berbeda sejak mereka nekat mendaki gunung itu tanpa izin. Guys, yuk cepetan dirikan tendanya. Tak keburu kemalaman. Kita juga belum cari kayu dan air.
Suara Cantika membuyarkan lamunan monolog dalam pikiran Zaki. Pria itu segera bangkit menghampiri tasnya yang membawa tenda. Ada 2 tenda yang mereka dirikan. Satu untuk Cantika dan Nuri. Sementara satunya lagi untuknya, Ferdi, dan Nando. Aku dan Nuri cari kayu di dekat tenda. Kalian cari sedikit jauh sekalian ambil air buat masak. Cantika memberikan arahan pada kawan-kawannya. Dia paling berpengalaman berpetualang dibandingkan yang lain. Oke. Sesuai arahan mereka melakukan tugasnya masing-masing. Nuri dan Cantika menyiapkan tungku dari batu tepat di depan tenda yang telah didirikan sejak tadi. Lalu menyalakan api untuk memasak. Kulihat kamu dan Nando semakin mesra aja. Mau sampai kapan jadi teman tapi mesra? Tanya Nuri mengusik konsentrasi Cantika yang tengah berusaha menyalakan api. Dia lama banget nembaknya. Masa ia harus aku yang nembak duluan? Gengsi dong. Wajah Cantika berubah masa mengingat betapa tidak pekanya Nando yang begitu diharapkan untuk meresmikan hubungan mereka. Nuri tertawa kecil lalu berkata, "Buruan tembak. Kalau kelamaan ntar keburu ditembak orang loh." Ah, gengsi. Cantika melempar ranting kecil ke dalam tumpukan kayu yang mulai terbakar api. Jangan salahkan orang lain kalau dia lepas dari genggamanmu. Cibir Nuri. Dalam hati dia berucap, aku yang menginginkan Nando. Maaf, aku juga menyukainya. Senja perlahan datang. Gurat cingganya sangat indah menghias langit yang mulai temaram. Mentari turun tenggelam ke dalam bumi berganti sedikit demi sedikit taburan bintang di sisi yang lain. Kelima anak muda itu menikmati keindahan senja itu dari pelataran tenda. Api unggun telah dinyalakan. Sinarnya memancar menerangi sekitar tempat mereka bermalam. Lagu-lagu mulai dinyanyikan. Cerita-cerita mulai dikisahkan sebagai pengisi waktu menantikan untuk menyerang. Gunung ini cukup ramah ya. Mata airnya di puncak pun ada. Airnya jernih dan sepertinya nggak akan kering walau di musim kemarau. Ujar Cantika. Iya. Dibuat mandi pun mudah karena udah ada pancurannya. Kalau aja dikelola dengan baik dan gak ada larangan buat mendaki di waktu tertentu, pasti gunung ini akan jadi tujuan favorit para pendaki. Apalagi lanskap alamnya masih alami dan indah banget. Aku setuju denganmu, Nur. Kita udah mendaki banyak gunung. Tempat ini paling alami dan paling indah. Jalurnya juga nggak begitu sulit buat pemula. Apa mungkin mitos itu dipakai cuma buat menjaga kealamian gunung ini aja? Ya. Kalian ingat kakek tadi? Tanya Zaki yang disambut anggukan oleh teman-temannya. Kakek itu buta, tapi jalannya seperti bukan orang buta. Itu kenapa aku bilang mungkin aja dia salah satu penunggu gunung ini. Aneh banget tahu. Sahut Ferdi masih dengan keyakinannya. Cincin tadi cincin sakti mungkin. Coba lepas, aku mau lihat. Pinta Nando penasaran. Zaki menuruti ucapan Nando. Dia lalu menarik cincin untuk melepasnya. Berapa kali pun berusaha, tetap gagal. Nggak bisa, guys. Kok aneh? Ya, tuh kan. Itu cincin bisa buat melindungimu atau malah bisa bikin kamu celaka. Zak, hati-hati. Bisa aja ada bahaya yang mengancam dari balik cincin itu. Ucapan Nando seketika mendesirkan aliran aneh dalam dirinya. Rasa takut dan was-was yang mulai semakin kuat hadir dalam pikirannya. Kakek itu baru aja ketemu kita tadi, tapi udah kasih itu cincin buat Zaki. Bisa aja ada maksud tersembunyi, kan? Ferdi ikut menimpali hingga membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jangan menduga-duga, bikin gak tenang aja. Udahlah, aku sama Nuri mau tidur. Kalian berjaga sampai pagi. Cantika menengahi, lalu mengajak Nuri masuk tenda. Baru saja berdiri dari tempatnya duduk, Cantika mendengar suara sesuatu yang berdesis. Rerumputan bergerak tidak tenang, seolah ada yang tengah berjalan di atasnya. Cantika memasang mode kewaspadaan. Bisa jadi ada binatang buas atau orang lain yang datang menghampiri mereka. Membunuh ular besar. Cantika masih diam tak bergerak, mengamati daerah sekitar tenda mereka berdiri. Keempat sahabatnya menatap penuh tanya. Namun hanya ditanggapi dengan jari telunjuk yang ditempelkan di bibir. Semua mengerti, lalu ikut mengamati tanpa melakukan pergerakan mendadak. Suara mendesis itu kian keras dan mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya.
Benarkah apa yang datang? Hewan buas atau makhluk yang katanya menjadi penunggu gunung itu? Nuri menggenggam tangan cantik ke arah. Waspada tingkat tinggi membuatnya merasa sangat takut. Pengalaman berpetualang tak cukup mampu memberikan keberanian lebih padanya. Apa itu, Ken? Tanya Nuri saat sesuatu mulai mendekati mereka. Cantika hanya diam dan semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Nuri. Nando mengambil kayu yang belum dibakar. Begitu pula Ferdi. Sementara Zaki kebingungan harus berbuat apa. Pergerakan itu kian dekat. Jantung semakin kuat berdetak. Para pendaki itu semakin waspada. Tanpa disangka Cantika merasa ada yang melilit kakinya. Perlahan kian erat. Tubuh Cantika membeku. Takut. Kakiku ada ularnya. Ujar Cantika lirih. Tangannya semakin erat menggenggam tangan Nuri. Nur, gimana ini? Tenang, Ken. Kata Nuri menenangkan. Kita harus apa, guys? Nuri bertanya pada ketiga teman lelakinya. Ketiga lelaki itu saling pandang, lalu mengangguk. Tanpa perlu dikomando lagi, Zaki berusaha melepaskan lilitan ular dari kaki Cantika. Ular itu sangat kuat melilit hingga Zaki merasa cukup kesulitan. Yang dipegang untuk melepaskan adalah bagian ekornya. Namun ular itu menggigit kaki Cantika hingga berdarah. Agih! Cantika berteriak kencang saat gigi ular besar itu menancap di kakinya, lalu melepaskannya. Bekasnya meninggalkan luka yang mengalirkan darah segar. Seketika tubuh Cantika terasa melemas. Ini ular apa? Tanya Cantika dalam pelukan Nuri. Piton, kan? Nuri menopang tubuh Cantika sekuat tenaga. Ular itu masih belum menyerah untuk melepaskan lilitannya. Dari channel yang pernah ditontonnya, pertolongan saat seseorang digigit ular sejenis itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah menguraikan lilitan pada ekornya. Dibuka perlahan baru kemudian pegang bagian kepalanya. Tidak boleh terfokus pada gigitan ular, karena kekuatan lilitan lebih berbahaya dari gigitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekuat tenaga Zaki mengulang usahanya dibantu Ferdi. Dengan usaha yang lebih keras, akhirnya lilitan ular itu dapat terlepas. Cantika langsung terduduk. Tubuhnya sangat lemas dan gemetaran dililit ular sebesar betisnya. Ferdi dan Nando memukuli ular itu tanpa ampun. Ular jenis piton itu berusaha melawan dengan mendesis dan menggigit. Namun tidak berhasil melukai keduanya. Udah hentikan, jangan dipukul lagi. Biar dia pergi. Seru Zaki berusaha kedua temannya berperilaku barbar. Kalau dilepaskan dia bakal balik lagi. Kalau ngigit kita lagi, mati kita, sak. Tukas Ferdi menolak. Dorong aja ke pinggir tebing itu biar jatuh ke bawah. Kata Zaki memberi saran. Enggak. Dia udah melukai salah satu di antara kita. Dia harus mati. Dengan geram Nando terus memukuli ular itu tanpa ampun. Kayu yang dipakai sampai patah jadi dua. Belum puas, dia pun mengambil kayu yang lain. Berukuran sedikit lebih besar dari sebelumnya. Ular itu mendesis sangat kuat seperti tengah berbicara sesuatu. Suaranya sangat mengerikan hingga berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Nando mengayun sekali lagi pada bagian kepala ular. Darah muncrat mengenai bajunya. Ular itu menggelepar, lalu mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Hah, ular ini udah mati. Nando tersenyum puas melihat tubuh ular yang telah dibunuhnya. Lalu dia melihat darah yang mengotori bajunya. Kesal bertambah, karena darah itu menimbulkan bau amis. Sial, ular pengganggu. Udah ngigit, sekarang bajuku pun bau darahnya. Umpatnya diikuti gerakan melepas bajunya. Baju itu kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala besar. Darahnya nggak akan kena bajumu kalau kamu nurut nggak bunuh itu ular. Sahut Zaki. Dia cukup menyesalkan tindakan brutal Nando pada ular itu. Menurutnya akan lebih baik jika ular itu dibuang saja langsung ke jurang. Karena akan tersangkut di ranting pohon dan tetap hidup dengan tenang. Mereka pun akan aman dari gangguan ular itu tanpa harus membunuhnya. Yuk, bantu buang bangkai ular ini. Ajak Nando. Pria itu lalu berusaha menyeret tubuh ular itu. Ferdi dan Zaki ikut membantu. Bangkai dijatuhkan ke jurang yang ada tidak jauh dari tenda. Sakit, Nur. Air mata Cantika jatuh membasahi pipinya. Luka itu terasa sangat nyeri dan panas.
Berkali-kali tangannya menekan bagian sekitar luka. Apa lukanya parah? Tanya Nando masih dari tepi tebing. Iya, sahut Nuri. Gadis itu mengusap air mata Cantika yang tengah berada dalam pangkuannya. Nando, Ferdi, dan Zaki datang menghampiri. Nando mendekatkan Cantika ke api unggun untuk melihat seberapa parah luka bekas gigitan ular itu. Darah masih mengucur. Nando lantas mengambil air hangat untuk membasuh luka. Disiramnya perlahan agar darah itu bersih dan keadaan luka dapat terlihat dengan jelas. Kemudian sehelai kain dibasahinya untuk mengompres. Au, sakit. Rintih Cantika. Gadis berambut sepunggung itu spontan menarik tubuhnya ke atas. Matanya terpejam, merespon rasa nyeri saat lukanya tersiram air. Tahanlah. Nando melanjutkan membersihkan luka itu dengan jantung yang tak karuan rasanya. Berdesir tak tega. Begitu pula yang lainnya. Usai dikompres beberapa waktu, Nando memberikan obat merah, lalu membalut luka itu dengan kain kasa. Sesekali dia menatap wajah Cantika yang nampak pucat. Hatinya ikut riris melihat sahabatnya itu kesakitan. Istirahatlah, besok pasti udah lebih baik, ujar Nando. Ular tadi bicara apa? Ya, tanya Cantika. Semua menatap Cantika penuh keheranan. Bicara, apa maksudmu? Tanya Nando tak mengerti. Dahinya berkerut coba untuk memahami. Sebelum mati ular itu mendesis sangat keras. Kalian pasti dengar itu. Desisan itu seperti sedang berbicara sesuatu. Dan firasatku ucapan ular itu sangatlah buruk, seperti sebuah kutukan untuk kita. Penjelasan Cantika membuat mereka bergidik ngeri. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika akan ada yang mengutuk hidup mereka. Kutukan? Nuri tak bisa melanjutkan bicara. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Menelan air ludah pun terasa sangat susah. Enggak ada itu yang namanya kutukan. Apalagi dari binatang. Lisan Nando menyangkal. Namun hatinya bergetar takut. Celakalah dia yang telah membunuh ular itu. Aku percaya dengan adanya kutukan. Karma pasti berlaku. Aku hanya berharap kita bisa selamat dan tetap dalam lindungan Allah. Ucapan Zaki menambah ketakutan dalam hati Nando. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar. Tangan itulah yang dipakainya untuk membunuh ular itu. Dia yang paling bersalah. Bagaimana kalau setelah ini kita diintai bahaya? Tanya Ferdi kian membuat suasana kian mencekam. Jangan bicara macam-macam. Berpikirlah jika ini cuma mitos aja. Kembali Nando menyanggah ucapan teman-temannya. Emosinya meningkat seiring bertambahnya rasa takut yang kian membuncah. Tapi kita juga pergi di waktu terlarang. Apa mungkin ini yang dimaksud Aki Hasan? Kita akan menghadapi banyak tantangan dan masalah di sini bila nekat. Mungkinkah ular tadi adalah salah satunya? Nuri berbicara lirih menerka apa yang dimaksud Aki Hasan sebelum mereka nekat pergi tanpa izin, tanpa pemandu. Udahlah, gak usah makin berhalusinasi. Ayo istirahat. Semua masuk tenda aja. Kita jaga bergantian dari dalam tenda biar lebih aman. Nando memutuskan perdebatan menakutkan itu. Baiklah, bantu aku bawa Cantika masuk tenda, ujar Nuri. Nando bangkit membantu Cantika berdiri bersama dengan Nuri. Ketika semua berdiri untuk masuk tenda, angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang berbeda. Lebih dingin dari lemari pendingin, dan mampu mengalirkan aura ketakutan dalam benak kelima anak muda itu. Aroma anyir ikut menyeruak bersamaan dengan datangnya angin. Aroma anyir yang mampu membuat mual perut mereka. Aku akan membalas dendamku pada kalian. Kalian tidak akan bisa lari dariku. Kalian akan bersamaku di sini selamanya. Ses. Suara seorang wanita mengancam mereka disertai suara desisan ular yang mengoyak, melumat seluruh keberanian yang tersisa. Guys. Sontak mereka masuk ke dalam tenda penuh rasa takut yang tidak terkira. Demi bisa saling menjaga satu sama lain, kelimanya memutuskan untuk tidur dalam satu tenda. Mereka mengumpulkan keberanian dan rencana untuk menghindari ancaman dari suara wanita tadi.